pemirsa, ada saja kelakuan orang-orang yang mencoba mengeruk untung dengan cara-cara yang bikin malu negara. Turis Ukraina yang mau liburan ke Bali sampai harus minta tolong langsung ke Menparekraf Sandiaga Uno karena merasa ditipu. Pada hari terakhir karantina, ia mengaku dipositifkan sehingga harus melanjutkan masa karantina yang artinya duit lagi. Laporan ini tentu bikin Menteri Sandi geram. Presiden saja sampai minta Kapolri untuk usut permainan karantina ini. Pasalnya persoalan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri bukan hanya persoalan kesehatan semata, tapi juga kredibilitas negara, kepercayaan dunia. Malu kita ada mafia karantina yang memperjualbelikan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Menu yang disediakan oleh mafia karantina cukup variatif, mulai dari jasa menghindari karantina, joki karantina, markup harga karantina, fasilitasnya nggak seberapa, harganya selangit, sampai dugaan mengcovidkan orang di penghujung karantina. Menkes pernah bilang, ya orang-orang Indonesia kreatif sih, tapi mereka yang kreatif dengan cara-cara yang manipulatif hingga merugikan negara sudah seharusnya diberangus. Pemerintah pun rasanya perlu mengevaluasi aturan karantina yang kerap gonta-ganti hingga membuka celah pengaturan-pengaturan di belakang layar. Inilah kontroversi selengkapnya, berangus mafia karantina. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Presiden juga sudah memberikan instruksi untuk betul-betul menindaklanjuti begitu banyak laporan yang sudah beliau terima. Kami akan tindak secara tegas jika terbukti ada kesalahan yang bermotif yang di luar dari penanganan pandemi. Baik pemirsa, untuk membahas topik malam hari ini saya akan langsung menyapa narasumber yang sudah hadir. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung. Selamat malam Zilvia. Baik. Selamat malam juga Dr. Dedi. Baik, dan di studio Pak Menteri sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama ada Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selanjutnya Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID. Berikutnya Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Dan ada Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Kemudian Abraham Wirotomo, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden. Dan juga bergabung dari sambungan Zoom ada Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, jadi mafia karantina itu eksis atau salah paham saja, miskomunikasi? Ya, terima kasih Zilvia. Terima kasih selamat malam para pemirsa Metro TV dan para narasumber. Yang jelas kami sampaikan, jangan kita mereduksi suatu dugaan yang sudah banyak didengar oleh bukan hanya baik pelaku perjalanan luar negeri, tapi juga sudah didengar oleh masyarakat luas bahwa Presiden sendiri memberikan instruksi yang tegas. Dan saya merespon secara cepat, sekaligus juga saya menggunakan ada beberapa email yang masuk ke saya sebagai basis dari penindaklanjuti dari laporan-laporan yang sudah masuk. Dan mulai dari berkaitan dengan penyampaian informasi, koreksi, serta pertanyaan tentang prosedur, sampai memang ada beberapa hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Jadi bagi kami ini saatnya kita memperbaiki secara menyeluruh, apalagi penanganan pandemi Indonesia ini sudah masuk menjadi best practice. Dan kita harapkan ini bisa diperbaiki dan kita memasuki lembaran baru, apalagi kita sekarang masuk ke dalam tahapan Omikron. Oke, baik. Pak Menteri, kalau Anda bilang jangan mereduksi, berarti spesifik untuk kasus turis Ukraina saja. Berarti ini bukan miskomunikasi ya Pak, tapi betul ada permainan nakal. Iya. Menindaklanjuti apa yang disampaikan kepada Kemenparekraf dan kami langsung berkoordinasi segala informasi yang kami berhasil gali
sudah ditindaklanjuti dan mereka turis Ukraina tersebut dengan sekarang sudah bergerak berwisata di Bali. Nah, tentunya belajar dari apa yang kita alami, muncul bermacam kasus dan laporan itu disampaikan sebagian langsung kepada Bapak Presiden. Jadi kita kelihatannya terlalu melihat bahwa apakah ada atau tidak, bau tidak sedap ini sudah ada. Jangan kita pertanyakan apa ada atau enggak, tapi kita perbaiki. Mari sama-sama perbaiki bergandengan tangan, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Mari kita perbaiki. Nah, hari ini saya sangat mengapresiasi pihak-pihak bergerak cepat, masyarakat menilai ini langkah yang tepat, pemerintah hadir, dan ini menunjukkan tindakan tegas dari kita. Jadi diskusi kita jangan bilang ada atau enggak, baunya itu sudah sangit. Nah, itu dia. Itu masalah kita. Kalau masih bilang apa ya penyebab, nah ini yang harus kita perbaiki cara kita mengatasi masalah ini. Ya, kepolisian sudah bergerak, PHRI sudah sangat memfasilitasi, semua pihak juga sudah bergerak. Satgas hari ini memberikan informasi bahwa boleh ada tes banding. Jadi saya berharap tindakan tegas pemerintah ini bisa langsung ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi dugaan-dugaan yang bisa mencoreng penanganan pandemi kita. Apalagi kita akan menyambut G20, MotoGP dan lain sebagainya. Untuk bisa memperbaiki, kan kita harus tahu ya Pak, sumber bau tidak sedap itu dari mana. Nah, untuk bisa mengetahui sumber bau tidak sedap itu dari mana, apa yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf? Atau dalam kasus turis Ukraina ini sudah tahu belum sumber bau tidak sedap itu dari mana? Siapa yang bermain? Ya, tentunya dalam penanganan PPLN ini kan alurnya itu dari semenjak kedatangan sampai ke exit PCR test, dan banyak sekali yang terlibat. Jadi kami di Kemenparekraf dengan 3G, gerak cepat, gerak bersama, dan garap semua potensi permasalahan, kita melihat ada beberapa perbaikan yang diperlukan. Salah satunya adalah tes pembatik PCR yang sudah diperbaiki, lama karantina sekarang dari 7 hari menjadi 5 hari. Juga kita menunjukkan bahwa fasilitas karantina yang sudah di CHSE atau di sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability itu tetap dipantau karena ada video-video yang beredar dinilai harganya tinggi tapi ternyata fasilitasnya tidak memadai, tidak sesuai aspek cleanliness, kesehatannya, keselamatannya, dan keberlanjutan lingkungannya. Jadi kami akan terus berkoordinasi dan mudah-mudahan ini menjadi saat terakhir kita mendengar lagi nih berita-berita yang sangat mengganggu, sangat mengusik kita. Apalagi kita sekarang ini jelas bikin malu negara ya Pak Sandi? Ya, menurut saya ini bukan hanya mencoreng reputasi kita, tapi juga kemungkinan ke depan sangat negatif bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia maupun wisatawan dalam negeri. Karena ini adalah ekosistem daripada ekonomi kreatif dan pariwisata kita. Tapi beruntung, saya sangat beruntung teman-teman PHRI bergerak cepat, kepolisian juga bergerak sangat cepat, industri terus melaporkan perbaikan yang mereka lakukan, dan masyarakat langsung melaporkan juga semakin banyak. Dan help desk yang kami inisiasi, alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi paling tidak penyaluran, dan paretonya itu 80% adalah kekurangan informasi, 20% memang betul-betul kasus. Nah, kasus ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Oke, saya akan kembali ke Anda lagi Pak Menteri, tapi saya ingin minta tanggapan dulu dari PHRI di sini. Sudah ada Pak Maulana dari Sekjen PHRI. Pak, banyak yang mengatakan bahwa termasuk ada statement dari Ketua Umum PHRI, pihak hotel itu selalu menjadi pihak yang disalahkan kalau sudah mulai muncul kasus-kasus seperti ini. Sebetulnya memang disalahkan atau memang ada oknum-oknum dari hotel yang bermain, Pak? Terima kasih. Saya jawabnya begini. Tadi Pak Mas Menteri tadi sudah sampaikan bahwa banyak pihak yang terlibat di dalam proses kekarantinaan ini. Mulai dari turun di bandara sampai nanti endingnya di hotel. Nah, di hotel pun sebenarnya
pada saat mereka ada di hotel itu, kewenangan itu tidak sepenuhnya di hotel. Tadi kalau Mas Menteri menyampaikan masalah makanan yang kurang asin atau minuman yang kurang manis, nah itu domain hotel ya. Apalagi fasilitas hotel itu domain hotel. Tapi kalau sudah masuk ke ranah testing COVID atau surat rilis mereka untuk bisa keluar dari proses karantina ini, itu bukan domain hotel. Domain siapa itu Pak? Itu domain dari Kementerian Kesehatan. Oke. Karena itu ada Karkes Kemenkes yang berkompeten untuk menjawab semuanya. Kemudian dari sisi keamanan pun kita juga di hotel itu juga hotel karantina itu dikawal oleh Kodam juga. Ada sisi keamanan. Ada 2 yang standby di hotel selama 24 jam ya dalam proses karantina ini. Nah jadi kalau yang kita lihat di publik itu yang sering terjadi itu kan banyak ya. Banyaknya itu begini. Ada yang mengatakan hotel meng-COVID-kan orang. Nah itu salah. Karena kita tidak pernah berhubungan dengan testing tadi. Atau hotel menjebak masuk ke hotel isolasi misalnya di COVID kan akan diuntungkan. Antara hotel karantina dan hotel isolasi 2 hal yang berbeda. Hotel karantina bisa menerima tamu lain. Hotel isolasi tidak. Nah sekarang saya jawab juga, kenapa hotel isolasi jadi mahal? Karena hotel isolasi itu harus bekerja sama dengan rumah sakit. Oke. Ada dokter visit 24 jam di sana untuk mengawasi, kan namanya juga lagi sakit kan gitu. Kalau yang karantina kan mereka bukan sakit dianggapnya, tapi mereka dalam proses karantina untuk disterilkan, istilahnya seperti itu kan. Nah jadi itu yang terjadi. Nah kemudian di media pun sering muncul, misalnya di YouTube ada salah satu tamu karantina, mungkin message-nya bagus, tapi nggak bagus begitu dia lihatkan bill tagihannya. Dia nginap di hotel luxury, tiba-tiba keluar tagihan 50 juta. Oke. Nah semua orang kan langsung melihat hotel ini mahal, padahal sebenarnya dia nginapnya bertiga, bukan sendiri. Jadi message dengan di publik dengan era digitalisasi ini kan mudah. Oke. Nah untuk itu kami berharap tentu harus ada pilah-pilahnya dulu sebelum kita mengangkat kasus. Pilah-pilah, nanti saya akan tidak lanjut lagi ke PHRI. Saya ingin tahu juga dari Mbak Anis. Mbak Anis karena dari Migrant Care juga mendapatkan aduan-aduan yang kurang lebih dengan modus-modus serupa. Apakah itu di-COVID-kan ataukah bisa lepas dari karantina? Nah cerita-ceritanya seperti apa? Modus yang paling banyak ditemukan Migrant Care yang dialami oleh TKI seperti apa? Ya, selama pandemi kami menerima banyak sekali pengaduan dari teman-teman pekerja migran yang pulang dari luar negeri, yang mayoritas mereka PHK ya, ada juga cuti tidak bisa kembali. Itu pertama yang mereka hadapi adalah mereka dari bandara bisa tidak karantina tetapi membayar sejumlah uang oleh oknum di bandara ya. Yang kedua mereka bisa karantina tetapi tidak full, juga membayar lagi gitu pulang ke daerah asalnya. Ada yang mereka karantina lalu full dan tidak full, tetapi transportasi ke daerah asal itu 3-4 kali lipat dari harga yang wajar gitu. Yang keempat ada yang karantina tetapi hanya paspornya. Orangnya pulang gitu ya, paspornya yang ada di sana gitu. Sehingga ya yang karantina ya hanya dokumennya saja gitu. Nah itu beberapa modus-modus ya yang sempat kami terima pengaduannya, yang juga kami laporkan gitu ya. Dan kemungkinan juga pasti banyak yang teman-teman tidak bicara, tidak berani bicara karena juga mungkin tidak mau berurusan dengan birokrasi yang panjang. Berarti tadi disebutkan ada oknum bandara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tempat karantina, itu siapa saja yang menawarkan? Ada calonnya yang menawarkan? Dari penuturan itu mereka siapa calonnya? Teman-teman pekerja migran mengatakan petugas di Wisma Atlet. Nah petugasnya ini siapa, bajunya apa, itu kan di Wisma Atlet mudah dong diidentifikasi ya, Satgas yang menempatkan orang di sana, siapa saja di Wisma Atlet gitu. Jadi sebenarnya menurut saya titik-titik yang saya sebutkan tadi kan sudah mengarah ya. Baik. Di titik itu aktornya siapa, di titik yang lain aktornya siapa gitu. Oke, baik. Saya akan kembali lagi ke Pak Menteri. Pak Menteri, setelah mendengarkan penuturan dari PHRI, dari Mbak Anis juga, ternyata memang ada banyak sekali pihak yang terlibat dalam urusan karantina ini. Tidak hanya soal Kementerian Kesehatan, Kemenparekraf dan sebagainya. Terutama dari pintu masuknya saja sudah mulai ada masalah nih Pak Menteri. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan begitu banyak instansi dan pihak, tapi Kemenparekraf di sini
hanya sebagian saja yang harus bisa mengajak berbagai banyak pihak ini untuk bisa mau diajak bekerja sama memberantas mafia karantina ini? Seperti apa langkahnya? Ya, Zelvia, jadi memang lingkup dari tugas dan fungsi kita di pariwisata dan ekonomi kreatif haruslah bisa bekerja sama dengan lintas kementerian lembaga maupun pentahelix. Karena bagaimanapun juga ini adalah reputasi Indonesia yang dipertaruhkan. Dan ini sudah menjadi konsumsi berita baik di mainstream maupun sosial media. Jadi menurut saya langkah-langkah upaya untuk menghentikan ini semua adalah memberikan suatu sinyal keseriusan pemerintah untuk menuntaskan. Dan dalam hal ini apa yang disampaikan Pak Sekjen PHRI tadi sangat tepat dan menurut saya kita harus menentukan masalahnya pada proporsinya. Ada yang proporsi hotel, ada yang proporsi dari kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah satu ekosistem dari sistem penanganan pandemi yang ada dalam subcluster karantina. Nah, saya melihat bahwa ini harus kita jadikan bukti dan upaya nyata bahwa Indonesia selain mampu menangani pandemi juga mampu menjaga reputasi di dunia terkait wisatawan mancanegara. Apalagi kita akan sekali lagi MotoGP, ada G20 dan lain sebagainya. Nah, menurut saya dari suatu hal yang sangat simpel, Zelvia, yaitu mengenai inisiasi daripada help desk, kami akhirnya menjadi orkestrasi dari beberapa laporan-laporan ini dan bertemulah Paretonya. Bahwa 80% ini adalah bersedianya atau kekurang lancaran pengetahuan dari PPLN dan penyelenggara mengenai aturan terakhir. Karena aturan ini berubah cepat sekali dan Bapak Presiden baru memberikan instruksi bahwa ini akan dievaluasi tiap 3 hari. Jadi ada kemungkinan berubahnya juga semakin cepat karena Omikron ini bergeraknya juga cepat. Jadi menurut saya ini adalah salah satu peluang bagi kita semua, kami, Satgas, Kemenkes, TNI Polri, PRI, semua untuk bekerja sama. Tapi menurut saya ini adalah suatu upaya untuk keseriusan kita menangani pandemi dan kebangkitan ekonomi. Baik, mudah-mudahan sinyal tadi, ketegasan tadi sampai ya Pak Menteri dan betul-betul bisa diwujudkan dalam eksekusi nyata kita berantas mafia karantina. Terima kasih Menparekraf Bapak Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan diskusi bersama dengan narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami di Kontroversi.